Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Salah satu topik yang dibahas pada buku ini adalah salat dan puasa untuk meraih takwa. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita setiap mukmin untuk diwajibkan melaksanakan ibadah puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa salah satu upaya untuk meraih takwa. Sementara di sisi lain, dalam Al-Quran disebutkan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah aqamas shalah, yuqimus shalah, yuqimunas shalah, yaitu mendirikan salat. Jadi ada kaitan yang erat antara puasa dengan salat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dengan tegas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya pada masa lalu. Hadis lain hampir sama redaksinya, tetapi ibadahnya berbeda. Man qama ramadhana. Kalau tadi man shoma, siapa yang berpuasa. Sekarang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hampir sama redaksinya. Siapa yang melaksanakan salat, terutama di qiyamul lail maksudnya, dengan iman dan keikhlasan, maka Allah juga akan menghapuskan dosa-dosanya masa lalu. Jadi dua ibadah yang tak bisa dipisahkan sebenarnya di dalam Ramadan itu, yaitu puasa dan salat, yang kedua-duanya sesungguhnya bisa mengantarkan kita pada posisi takwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu di selama Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas puasa kita, sekaligus kita tingkatkan pula kualitas salat kita. Salat fardu kita lakukan secara berjamaah, apalagi yang laki-laki hendaklah melaksanakan salat berjamaah di masjid di awal waktu. Karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau biasanya, umumnya, jika tidak ada sesuatu yang keperluan lain seperti dalam perjalanan misalnya atau sakit, Nabi itu melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu dan di masjid. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kualitas sholat itu dengan kekhusyuan. Sehingga dengan khusyuk itu, insya Allah sholat akan mampu membentuk kepribadian kita sehingga terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Maka dalam konteks ini ada orang yang melaksanakan sholat tetapi masih juga bergelimang dengan kemaksiatan, dengan perbuatan-perbuatan fahisyah dan kemungkaran. Kenapa itu terjadi? Agaknya sholat yang dia lakukan belum didirikan dengan benar. Sholat hanya sebagai aktivitas rutinitas. Raganya sholat tetapi jiwanya tidak sholat. Kalbunya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat orang seperti ini juga tidak konsisten dan tidak istiqamah. Padahal perintah dalam Al-Quran itu adalah mendirikan sholat. Makna mendirikan mengandung makna al-istimrar, dilakukan secara terus-menerus. Kemudian mendirikan sholat juga bermakna bahwa sholat itu dilakukan di saat melaksanakan sholat, memenuhi syarat rukunnya, dan sesudah sholat kemudian nilai-nilainya tetap ditegakkan, melekat dalam kepribadian kita. Ketika kita sholat bertakbir Allahu Akbar, maka setelah sholat tetap perilakunya hanya membesarkan Allah, sehingga tidak ada celah dalam kalbunya untuk memiliki sifat takabur dan sombong. Ketika dia sholat mengatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia serahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, maka setelah sholat
dia tetap beraktivitas apapun profesinya, hanya takut kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa ditekan oleh siapapun, apalagi untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sholat, dia berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dia sembah hanya Allah, dan yang patut dia minta tolong juga kepada Allah. Maka setelah sholat pun, kepribadiannya tetap mencerminkan hal demikian. Bahkan sholat itu diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Maka setelah sholat, sejatinya ia tetap menebar kedamaian, menciptakan keselamatan bagi orang lain dan lingkungannya. Bukan justru dia menjadi parasit, bukan dia justru menjadi toksik yang bermasalah, keberadaannya mengundang masalah bagi orang lain. Ini tidak kepribadian orang yang sholat. Oleh karena itu, Ramadan hadir seharusnya meningkatkan kualitas sholat kita, di mana kita telah melaksanakan sholat fardu berjamaah, juga sholat sunat. Di malam hari kita melaksanakan tarawih, kita melaksanakan witir berjamaah lagi. Hendaknya ini menambah kualitas sholat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian perlu kita ingatkan bahwa sholat harus ditegakkan hendaknya berjamaah dan di masjid. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Maka bagi kita yang laki-laki yang muslim terutama, yang sehat walafiat, yang sudah berakal, yang baligh, hendaklah menegakkan sholat di masjid. Ingatlah ketika seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum, malah dia seorang tunanetra. Suatu ketika dia meminta keringanan kepada Rasulullah agar tidak sholat ke masjid, karena tidak punya penuntun pergi ke masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, hal tas ma'un nida, apakah engkau mendengar seruan azan? Naam, aku dengar ya Rasulullah. La ajidu laka rukhsah. Tidak ada keringanan bagimu, tetap berangkat ke masjid. Seorang laki-laki yang terbatas penglihatannya saja tetap diminta Rasulullah ke masjid. Bagaimana dengan kita yang sehat walafiat, yang bugar, yang jelas pandangan kita, kaki kita masih tegak melangkah untuk ke masjid? Kenapa kita terlalu berat untuk ke masjid tersebut? Jangan sampai kita termasuk golongan apa yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa asqalus shalah 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajar. Bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Lau ya'lamuna ma fihima fa'atahuma walau habwan. Kalaulah seandainya mereka tahu, kata Nabi, bagaimana manfaat dan keutamaan salat isya, salat fajar, salat subuh berjamaah di masjid itu, mereka pasti akan berangkat ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Ketika mereka sakit misalnya, ketika mereka sudah tua, tak mampu lagi, dia akan tetap berangkat ke masjid meski dalam keadaan merangkak-rangkak. Tapi sayang, banyak yang mengabaikan pemahaman ini. Sudah Nabi berikan isyarat sedemikian rupa, tetapi kadang-kadang banyak di antara kita yang kurang full keyakinannya, sehingga akhirnya tidak tergerak hatinya, tidak melangkahkan kakinya, tidak mengayunkan tangannya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musalla yang ada di sekitar rumah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian puasa dan sholat. Jadi dua ibadah ini harus senantiasa kita tingkatkan kualitasnya, sehingga dengan demikian kedua ibadah ini mampu mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan jangan lupa, selain diri kita melaksanakan puasa dan mendirikan sholat, hendaklah kita juga mendidik keluarga kita, anak-anak kita, untuk melaksanakan puasa dan sholat ini secara terus-menerus. Momen puasa ini kita bawa anak-anak kita juga ke masjid, apalagi yang sudah menginjak usia 7 tahun, 10 tahun, apalagi sudah baligh. Tentu orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya. Bukankah Rasulullah SAW secara khusus diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah kamu untuk melaksanakan itu. Jadi di sini
Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, sebagai umat Nabi Muhammad, harus mengikuti tentunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita didik pula keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk mendirikan sholat, dan jangan pernah berhenti untuk mendidik mereka dan mengingatkan mereka. Butuh kesabaran bagi orang tua untuk mendidik anak istrinya. Itulah harapan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, yang melaksanakan puasa dengan kualitas terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.